Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Maurid di acara analis harian kita pada hari ini, di hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Rekan trader, seperti biasa rekan trader, kami kembali lagi menghadirkan sedikit analisa buat rekan trader, karena kami ingin supaya rekan trader minimal ada sedikit pegangan sebelum terjun nanti dalam dunia trading. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, kita akan mencoba melihat apa yang terjadi pada pergerakan hari kemarin sebelum nanti kita masuk di tema harian kita, dan kita akan mencoba melihat bagaimana prediksi yang akan terjadi pada hari ini. Oke rekan trader, langsung aja kita masuk. Kita melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika di hari kemarin. Indeks dolar Amerika di hari kemarin rekan trader, walaupun sempat sedikit mengalami pelemahan hingga keluar dari zona 98, turun di 97.782, tapi akhirnya dia kembali naik lagi dan menutup perdagangan di level 98.075. Hari ini indeks dolar Amerika lagi gacor-gacornya, ya, lagi naik-naiknya, tadi sempat menyentuh level 98.747. Dan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat euro angkel saham dolar bergerak agak sedikit tertekan pada hari kemarin, walaupun sempat naik di posisi 1.17631, tapi kembali lagi jatuh dan melemah dan menutup perdagangan di level 1.17209. Hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Pound sterling pun juga kita lihat secara garis besar, pound sterling kemarin sempat naik rekan trader, sangat luar biasa hingga level 1.34453, walaupun akhirnya terkoreksi dan masih tetap dalam kondisi bullish, berada di level 1.33803. Gold rekan trader, jangan ditanya lagi, gold kemarin mencoba lagi menembus level tertinggi kemarin di 4.374 rekan trader. Walaupun akhirnya terjadi sedikit kontraksi dan kembali melemah dan menutup di seputaran 4.332, tapi secara garis besar apa yang dilakukan oleh gold sudah memberikan tanda-tanda bahwa gold ini akan mencoba kembali lagi ke posisi yang lebih tinggi. Dan rekan trader, untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bagaimana USD Yen Jepang di hari kemarin bergerak sangat datar, walaupun sempat naik di posisi 155.976, dia turun kembali lagi di posisi 155.287, tapi akhirnya menutup perdagangan di seputaran 155.517. Nah, rekan trader, inilah dampak dari pergerakan yang terjadi pada hari ini. Dan bagaimanakah untuk tema harian kita hari ini rekan trader? Untuk tema harian yang coba saya angkat hari ini, saya mencoba untuk mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah koreksi gold di tengah harapan pemangkasan suku bunga The Fed. Nah, rekan trader, kita bisa lihat rekan trader bahwa gold kembali lagi mencoba untuk mencapai rekor tertinggi. Kemarin 4.371 adalah level yang sangat luar biasa rekan trader. Bagaimana dia mencoba mencapai 4.400. Minimal dia mencoba untuk menyamai rekor tertinggi dalam sejarah 4.381. Kemarin sempat menyentuh 4.374. Ini suatu yang sangat luar biasa rekan trader. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada gold ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa pergerakan yang terjadi pada gold ini tidak lepas dari bagaimana data-data yang dikeluarkan, sehingga dari data-data tersebut memberikan suatu persepsi terhadap bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed di kemudian hari. Kedepan nanti pada pertemuan bulan Januari kita akan lihat rekan trader, apakah akan dipangkas lagi, karena rekan trader kita tahu bahwa data inflasi yang dikeluarkan kemarin, di mana terjadi penurunan, inflasi inti berada di posisi 2,7 dari 3, ya, sedangkan non pangan
2,6 dari 3, artinya inflasi agak sedikit mengalami peredaan. Dan dengan adanya hal ini semakin memberikan angin segar terhadap The Fed memangkas suku bunga. Walaupun secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, pada data yang ada di FedWatch bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar, probabilitas pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan tanggal 28 Januari tahun 2026 bulan depan ya, awal Januari, dia hanya berada di posisi 26,6%. Sedangkan 73% menyatakan bahwa stagnan, tidak dipangkas rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Walaupun ya, tapi rekan trader, kita bisa melihat bahwa tendensi-tendensi yang terjadi bisa menyebabkan arah pergerakan pasar ini berubah arah rekan trader. Apalagi sudah jelas Donald Trump memberikan suatu keputusan bahwa siapapun calon gubernur sentral bank Amerika ke depan adalah calon yang lebih setuju pemangkasan tingkat suku bunga di dalam pola kepemimpinannya. Nah, di sini artinya kan Donald Trump mensinkronisasi antara kebijakan yang akan diambil dengan bagaimana arah pergerakan yang akan dilakukan oleh The Fed. Nah, inilah rekan trader yang sedikit memberikan angin segar bahwa emas ini masih punya peluang besar naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita lihat rekan trader, emas ini akan terus bergerak di seputaran 4.300-an. Kemungkinan besar kita akan menutup tahun 2025 ini, yaitu emas hanya bergerak di antara 4.300-an. Untuk sampai ke 4.400 masih membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Walaupun secara garis besar kita udah bisa lihat bahwa non-farm payroll menyatakan oke, peluang untuk naik lebih tinggi. Data inflasi menyatakan oke, peluang untuk memangkas tingkat suku bunga clear. Belum lagi masalah geopolitik yang terjadi di Amerika Tengah, ini juga yang memberikan kekuatan tambahan terhadap emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi ya kembali lagi, aksi profit taking yang dilakukan ini setidaknya memberikan emas agak sedikit tertekan jatuh lagi rekan trader. Oleh karena itu rekan trader tetap terus ya, saya mau bilang bahwa secara garis besar emas masih punya peluang naik. Ya, karena keadaan juga belum pasti. Dalam hal belum kepastian itu dalam hal gini. Belum pasti siapa gubernur sentral bank Amerika, walaupun si Donald Trump ini lebih senang gubernur sentral bank Amerika itu yang namanya Kevin, karena dua calon ini Kevin ya. Dua calon ini adalah namanya Kevin. Nah, itu akan memberikan suatu tanda tanya besar, tapi secara garis besar kalau saya melihat rekan trader bahwa peluang emas naik masih bisa. Dengan asumsi bahwa ketinggian tertinggi yang bisa terjadi pada emas hingga akhir 2025 ini adalah syukur-syukur bisa sampai 4.400. Tapi kalau kita melihat, menimbang, memutuskan dan mengesahkan bahwa kemungkinan besar kita akan menutup tahun 2025 ini dengan pergerakan emas hanya di seputaran 4.300-an. Kalau sampai 4.400 adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tinggalkan 4.500, ada juga analis di Amerika sana yang bilang bahwa bisa sampai 5.000. Makanya kadang-kadang saya setuju dengan katanya Menteri Ekonomi kita, Pak Purbaya. Kadang-kadang analisa Bank Dunia aja salah. Ya memang kalau jujur-jujur aja kadang-kadang para analis ini kacau juga rekan trader, jujur. Kalau mau jujur memang iya rekan trader. Kadang-kadang analisa mereka kacau juga sebenarnya. Jauh dari perkiraan. Ya tapi ya gitulah. Ya kadang-kadang aku bingung juga ini yang analisa mereka lihat apa tidak ya.
Ada yang bilang sampai 6.000, 5.000. Saya bilang, waduh itu masih jauh itu. Kalau saya dari awal saya bilang antara 4.300-an, 4.400, 4.500 itu udah jauh banget. Tapi ya rekan trader, sepertinya kita akan menutup tahun 2025 ini dengan pergerakan emas. Kalaupun sampai 4.400 adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mau bilang alhamdulillah. Tapi kalau tidak juga artinya kan puji Tuhan. Setidaknya 4.300 kita bisa melewati dari level yang paling terendah di tahun ini. Oleh karena itu rekan trader tetap semangat terus. Rekan trader, tangan saya gatal ini mau dapat duit ini. Ya, memang selalu dapat duit saya. Kita akan lihat pergerakan yang terjadi pada emas ke depan. Tapi feeling saya, analisa saya bukan cuma feeling, analisa saya ya. Untuk saat-saat ini dia akan bergerak antara 4.300-an sampai 4.400. 4.381 kalau bisa ditembus ini 4.400 itu paling tinggi, tapi kemungkinan besar kita akan menutup tahun 2025 ini di seputaran 4.300-an. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, saya mohon maaf karena ini saya nih, suara saya ini masih serak-serak basah rekan trader, makanya nggak tahu ini nanti malam bisa webinar apa tidak karena masih serak-serak basah sekali nih. Ini saya kerongkongan saya, belum lagi batuk-batuk. Waduh, kan nggak lucu kalau webinar saya batuk terus. Waduh, mendingan saya istirahat dulu ya. Istirahat dulu minggu ini. Nanti minggu depan kita tutup tahun, baru kita mulai lagi webinar ya. Minggu depan webinar terakhir di tahun 2025. Oke rekan trader, kita masuk. Kita ada indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika, kita lihat pergerakan sangat dinamis. Tendensi yang terjadi kemungkinan indeks dolar Amerika hari ini lagi gacor. Dia bisa naik hingga level tertinggi, masuk lagi ke posisi 98, 98.280. Walaupun hati-hati serangan balik mendadak, dia bisa kembali jatuh di level 98.075. Intinya hari ini indeks dolar Amerika gacor rekan trader. 98 adalah level yang akan terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini. Dia tidak turun di 97 tapi 98. Euro angkel saham dolar rekan trader, kita lihat untuk pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar secara garis besar. Kita lihat bahwa euro angkel saham dolar tendensi melemah sangat besar ya. Analisa saya dia ini masih bisa melemah hingga level terendah di seputaran 1.17030, walaupun hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi ke level tertinggi ya. Masih bisa rekan trader ya, analisa saya dia masih bisa sampai level tertinggi di seputaran 1.17364. Nah ini dia. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat untuk pound sterling secara garis besar, kalau kita lihat rekan trader, pola pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini suam-suam kuku. Walaupun secara garis besar saya lihat dia lebih banyak datar, tapi analisa saya masih tetap optimis. Dia masih bisa sedikit ya mengalami penguatan, nggak terlalu jauh-jauh amat lah, hingga level 1.33951. Walaupun tendensi pelemahannya juga sangat kuat juga rekan trader. Dia ini bisa melemah menurut saya itu hingga level terendah di seputaran 1.33605. Nah 605 di daerah sini nih. Nah ini dia. Sedang untuk gold, nah ini dia. Kita lihat gold rekan trader, pergerakan terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa. Walaupun tendensi bearish masih tetap terjadi, tapi menurut saya hati-hati serangan balik mendadak rekan trader. Saya bisa bilang hati-hati. Kemungkinan besar memang menurut saya untuk bisa mencapai level tertinggi 4.356 itu sangat perlu mendaki jalan mulia itu sebenarnya. Tapi menurut saya kemungkinan dia akan mencoba bergerak hingga level tertinggi di seputaran 4.344. Itu tinggi sekali rekan trader. Walaupun potensi pelemahan masih tetap ada dan bisa membuat dia kembali jatuh di level 4.209. Wah, sabar.
sama rekan trader? Oh enggak lah. Kalaupun turun, dia turunnya itu sampai di sini lah. Sama rekan trader 4.304. Jadi 4.304 sebagai level terendah dan level tertinggi berada di seputaran 4.344. Ini adalah level yang bisa terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini sangat luar biasa. USD Yen Jepang hari ini dia bergerak ya on the spot sekali ya. Naiknya luar binasa sekali ya. Analisa saya kemungkinan memang dia masih bisa bergerak tinggi, tapi level ketinggian paling maksimal itu sampai di 156.605. Sisanya ya siap-siap dia balik arah rekan trader, dan kemungkinan dia bisa kembali jatuh lagi ke level terendah di seputaran 155.740. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita untuk kalender ekonomi. Saya kembali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa nanti malam ada data yang sangat luar biasa ya. Nanti pada pukul 20.30 indeks harga PCE inti, itu indeks harga belanja personal inti, dan penjualan rumah lama. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, sedangkan statement-statement kayaknya nggak ada hari ini ya. Statement-statement nggak terlalu ada hari ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus rekan trader. Semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.